Video mah nges mikiran Bang Emo nges tapi kairan nongeng lah nyaho orang pun belanja ka di loba pisan Bang Emo mah mahabu aing menyaho aing emang teh nyaho gitu Bang Emo kayak ku aing bisa di video gitu kan Bang Emo mah Bang Emo hah. Darum pun langsung berdiri, namun ketika berbalik sambil pegang uang lembaran 1000-an mau ngasih ke Esi, Darum pun kaget. Yang ada di depannya bukan Bi Esi yang mengenakan daster merah. Yang dilihat Darum justru sesosok pocong dengan kain kafan putih terlilit, 5 ikatan di sekujur badan, menatap ke arah Darum. Wajah Esi yang begitu pucat, lidah terjulur, mata mendelik ke atas. Mana mang uang kembaliannya? Was! Ucap Darum begitu kaget dan ketakutan langsung berlari dari halaman rumah Esi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Emok, Bang Mekar, Kosipa, PNM, dan sejenisnya. Ibu-ibu mana yang tidak kenal kepada mereka? Rentenir yang berkedok koperasi, meminjamkan uang dengan bunga yang mencekik, setoran harian dan mingguan. Banyak warga, terkhusus yang tinggal di daerah pekampungan, terlibat oleh praktik para rentenir berkedok koperasi ini. Namanya saja koperasi, tetapi tak ada praktik simpan uang, hanya ada pinjam. Tentunya dengan syarat yang begitu mudah, hanya cukup modal KTP dan ada sistem tanggung renteng. Begitu diminati oleh orang-orang yang memang sedang terdesak oleh kebutuhan. Tapi yang namanya terlibat dalam hal seperti itu, tentunya teman-teman semua tahu. Banyak yang sampai usahanya gulung tikar, rumah tangga bubar, bahkan sampai ada yang nekat ganti diri, mengakhiri hidup mereka. Nah, kisah kali ini adalah sebuah cerita nyata tentang seorang perempuan yang terlilit hutang di mana-mana ke beberapa rentenir dan kosipa yang sering datang ke kampungnya, dan utang yang dia punya itu tanpa sepengetahuan sang suami. Sampai terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan terputusnya hubungan suami istri. Si perempuan pun nekat gantung. Beberapa puluh tahun silam, di sebuah pekampungan di daerah Jawa Barat, ada sepasang suami istri yang bernama Bi Esih dan Mang Dana.
Bi Esi dan Mang Dana bisa dibilang hidup serba pas-pasan. Mang Dana yang hanya seorang buruh tani dan pekerja serabutan, punya pekerjaan utama sebagai pengrajin bilik atau dinding yang terbuat dari anyaman bambu, tapi hasilnya tidak seberapa. Untuk kehidupan sehari-hari saja, itu terkadang masih kurang. Namun berbanding terbalik dengan Bi Esih istrinya. Bi Esih walaupun punya suami yang kerjanya tak tentu, tak punya penghasilan tetap, hidup serba kekurangan, tetapi si Bi Esih lagaknya kayak orang berada. Dari mulai pakaian, make up, melebihi orang-orang yang punya. Dan itu semua hasil dari pinjam ke Bang Emok atau rentenir yang hilir mudik ke kampungnya. Satu ketika, saat itu sedang musim panen, Mang Dana selaku seorang buruh tani ikut gacong istilahnya, membantu panen di sawah milik tetangga dengan upah gabah. Sudah 1 minggu setiap pagi Mang Dana pergi ke sawah dengan beberapa orang seprofesi dengan dirinya. Berangkat pagi-pagi selepas subuh, pulang sore menjelang maghrib. Kondisi Mang Dana betul-betul susah. Terkadang bekal yang dibawa ke tempat kerja hanya sekepal nasi dengan taburan garam. Ketika di sawah, waktu itu Mang Dana dengan beberapa buruh tani lain sedang istirahat di sebuah saung. Salah satu kawan Mang Dana, sebut saja namanya Nono, dia ngomong ke Mang Dana, "Mang, tuh si Bi Esih atuh, nasehatin." "Lah, memang kenapa si Esih?" tanya Mang Dana. "Mang, perlu Mamang tahu, si Esih teh kerjanya pinjem duit, ngutang terus ke Bang Emok, ngutang terus ke rentenir. Kata istri saya, hutang ke Haji Koswara saja udah berapa lipat, Mang." "Ah, masa iya si Esih berani ngutang kayak gitu? Gak pernah ngomong ke Mamang mah," ucap Mang Dana. Masa atuh Mang Dana teh gak bisa paham? Coba Mang Dana pikir, dari mana si Esih punya baju-baju bagus, punya perhiasan yang gak tahu entah emas asli atau emas imitasi. Gayanya juga kan udah kayak orang punya, Mang. Coba atuh Mamang nasehatin. Saya mah kasihan sama Mang Dana. Kerja tiap hari, tapi makan aja cuma sama garam." Mang Dana pun terdiam. Memang, selama ini Mang Dana ada kecurigaan kepada istrinya. Karena selalu punya uang. Setiap kali ditanya uang dari mana buat beli baju dan yang lainnya, Esih cuma bilang, hasil ikut kerja sama ibu-ibu yang lain. Tapi Mang Dana yang memang jarang di rumah, paling di rumah cuman malam itu pun untuk tidur saja. Dia nggak tahu Esih teh kerja apa. "Iya Mang, bener kata si Nono. Saya mah lihat sendiri. Waktu itu ada tuh 3 orang kosipa
Bang Emok yang nagih ke rumah Mang Dana. Omongin atuh Mang, nasehatin. Kasihan Mamang. Dana pun terdiam. Ini bukan 1-2 orang yang ngomong. Banyak gitu. Maka waktu itu, selepas selesai kerja, Mang Dana dan kawan-kawannya kembali pulang ke kampung, pulang ke rumah. Langsung bertemu Esih istrinya dan menanyakan benar atau tidaknya Esih punya utang ke beberapa orang. Namun ketika Esih ditanya, Esih cuma bilang kayak gini, urusan Esih atuh akang. Esih mau pinjam ke siapa, mau ke rentenir, mau ke siapapun, itu mah urusan Esih. Salah akang juga atuh. Kenapa akang teh gak bisa ngebahagiain Esih, gak bisa ngasih duit ke Esih kayak orang lain? Tuh lihat, istrinya Juragan Koswara hidupnya seneng. Padahal mah si Teh Neneng dulu teh seangkatan sama Esih, kawan main di sawah. Bisa sejahtera, bisa kaya raya. Nyesel Esih dulu mau dinikahin sama akang. Dana pun hanya bisa diam. Karena ya dia merasa itu kesalahan dia. Gak bisa bahagiain Esih istrinya. Diamnya Mang Dana malah membuat Esih semakin menjadi-jadi, ngomel-ngomel terus malam itu. Sampai Mang Dana pun memilih mengalah, pergi dari rumah ke pos ronda. Nah, singkat cerita, esok paginya hari terakhir Mang Dana kerja di sawah. Hari di mana Mang Dana menerima upah pembagian gabah. Jam 3 sore, Mang Dana dan para buruh tani lain sedang menimbang gabah dengan pemilik sawah. Alhamdulillah, 7 hari berturut-turut ikut gacong panen padi, Mang Dana dapat bagian 1,5 karung gabah kering. Tentunya buat Mang Dana itu lebih-lebih dari cukup. Cukuplah buat makan 1 bulan penuh. Tinggal nyari kerjaan lain buat keperluan di rumah. Namun ketika Mang Dana bebenah mau memikul 2 karung gabah hasil kerjanya di sawah, datanglah Haji Koswara dengan 2 orang centengnya. Tuh lihat tuh, bukannya itu Haji Koswara, ucap si Nono. Iya ya, ngapain Pak Haji kesini? Dan terlihat berjalan ke arah mereka. Assalamualaikum Pak Haji, teriak Nono. Waalaikumsalam. Dana? Iya Pak Haji, saya, ucap Mang Dana. Sini kamu Dana, sini. Dana pun sampai ratu jantung kalau orang Sunda bilang. Gemeter dia. Jantung berdebar bergemuruh, kaget. Dipanggil sama Haji Koswara. Dia ingat si Esih bininya punya utang ke si Haji. Dana pun berjalan terbungkuk-bungkuk nyamperin ke Haji Koswara. Iya Pak Haji, ada apa? Ada apa? Dana, si Esih teh punya hutang ke saya 500.000. Pokoknya 200, bunganya 300. Udah 4 bulan nih gak dibayar. Kamu sebagai suaminya mesti tanggung jawab. Dana pun pucat pasi dibuatnya sore itu. Hanya bisa diam. Sedangkan kawan-kawannya di saung semua hanya berdecak lidah. Sebel sama si Esih, kasihan sama Mang Dana kawan mereka. Nah,
Itu kamu dapat upah gacong? Iya Pak Haji. Ceng, bawa tuh 2 karung jatah si Dana. Hitung-hitung buat bayar nyicil bunga. Apa aja dah, bawa. Ucap Haji Koswara. Aduh, Pak Haji, jangan atuh Pak Haji. Itu teh buat makan sebulan Pak Haji. Jangan dibawa. Alah, jangan gimana? Kamu bayar kagak, utang makin numpuk, rugi saya. Ucap si Haji Koswara. Dana pun hanya bisa terduduk lemas melihat 2 karung padi, jatah dirinya, upah kerja seminggu lamanya, ditarik, dibawa sama si Aceng jongosnya Haji Koswara. Teman-teman si Mang Dana itu sempat mohon-mohon agar jangan dibawa, soalnya kasihan sama Dana. Tapi si Haji Koswara yang memang rentenir kawakan itu nggak ada rasa kasihan sama siapapun. Digondol dah tuh sama si Haji sambil bilang dengan mata melotot nunjuk-nunjuk si Dana. Awas, kalau bulan depan kamu nggak bisa bayar, nggak bisa nyicil, nanti yang ada di rumah kamu saya bawa, saya sita. Sambil berlalu pergi dengan 2 jongosnya memikul karung berisi gabah. Nelangsa hati Dana saat itu. Ingin rasanya menangis. Hatinya menjerit. Kenapa? Hidupnya sedari kecil sampai dewasa dah punya istri, tetap sengsara. Bahkan sempat terbersit di pikiran Dana, dosa apa yang sudah dia perbuat hingga hidup sengsara seperti itu. Akhirnya Nono dan yang lain pun menghibur Dana. Untungnya si pemilik sawah yang sedari tadi memperhatikan terenyuh hatinya dan dengan sukarela memberi Dana 1 karung gabah kering. Sampai Dana menangis terharu oleh kebaikan si pemilik sawah. Pulanglah Dana dan kawan-kawan. Sambil sepanjang jalan, kawan-kawan Dana terus ngomong. Udah atuh Dana, kamu teh kayak bukan laki-laki. Nasehatin atuh si Esi. Kasihan saya sama kamu Dana. Dana nggak jawab apa-apa. Sampai di rumah, gabah di karung disimpan di dapur yang beralas tanah. Dana tak banyak bicara. Langsung ke meja makan karena perut yang sudah keroncongan. Namun ketika tudung saji dibuka, hanya piring kosong di atas meja. Sih, kamu nggak masak? Ini kok nggak ada nasi? Teriak Dana. Mikir atuh, emang akang teh ngasih duit? Nggak ada duit ya nggak ada makanan atuh Kang. Mikir. Teriak Esi dari dalam. Dana pun hanya bisa mengusap dada. Beristighfar tiada henti. Dia tak ingin memperpanjang masalah. Langsung saja mandi dan memilih tidur dengan perut yang begitu lapar. Waktu pun berlalu, hari demi hari berganti. Dana terus bekerja dan bekerja tak kenal lelah. Pekerjaan apapun asalkan halal, menghasilkan uang, besar atau kecil tak dipedulikan, yang penting usaha. Itu pikiran Dana. Nah, sampai satu ketika, waktu itu Dana baru pulang nganterin pesanan bambu milik salah satu tetangga di kampungnya. Pulang nganterin bambu itu sekitar jam 6 sore. Awalnya Dana nggak mau pulang. Soalnya
mau langsung lembur bikin anyaman bambu sama kawan-kawannya. Tapi entah kenapa, ketika di tempat kerja, Dana ini selalu was-was dan teringat terus akan Esi istrinya. Waktu berangkat saja Dana udah bilang mungkin gak pulang karena mau lembur. Tapi waktu itu memilih pulang. Ketika sampai di depan rumah, itu udah sekitar jam 7 malam. Loh, kok rumah sepi banget, pikir Dana. Lampu semua mati. Si Esi kemana? Nih lampu kok belum dinyalakan? Pikir Dana. Dana yang masuk ke halaman depan, akhirnya memilih melipir ke jalan dapur. Namun, ketika tiba di belakang rumah, Dana kaget mendengar suara Esi istrinya berbicara dengan seorang laki-laki di dalam dapur rumahnya. Loh, si Esi sama siapa di dapur? Siapa yang namu jam segini? Pikir Dana. Dana pun berjalan pelan-pelan, lalu mendorong pintu dapur yang tidak terkunci. Begitu pintu terbuka, kaget Dana. Tepat di depan Dana, di dapur yang begitu gelap, ada sosok Esi istrinya sedang jongkok menghadap ke seorang lelaki bertubuh tambun membukakan celana. Sontak di situ amarah Dana langsung terbakar. Astagfirullahaladzim, Esi! Teriak Dana. Ngebentak, membuat Esi yang membuka celana si lelaki tambun langsung terkejut. Bahkan si lelaki itu pun sama. Saking kagetnya sampai loncat. Kang Dana? Ngapain kamu? Kamu siapa? Teriak Dana. Gak kelihatan wajahnya. Orang itu pun gak bicara. Teriakan dan bentakan Dana tadi itu kedenger sama tetangga. Sampai ada yang lari nyamperin. Mendengar kalau banyak orang berdatangan, si lelaki tambun yang di dalam itu malah ngebentak Dana. Miskin, hilik sia, awas! Sambil menerjang keluar. Alangkah kagetnya Dana yang tadinya mau membentak, mau ngamuk, langsung diam karena tak menyangka lelaki bertubuh tambun yang tadi dibukakan celananya sama Esi istrinya tak lain tak bukan Haji Koswara. Orang-orang dah kerumun tuh. Ada apa ini teh? Ada apa? Ada apa Pak Haji? Ngapain Pak Haji di sini? Ucap para tetangga. Allah, jangan banyak omong. Awas. Ucap Haji Koswara menyingkirkan kerumunan para tetangga. Pergi begitu saja. Sedangkan Dana masih berdiri diam melotot ke arah Esi yang masih terduduk seperti yang belum sadar. Akhirnya Dana pun terlibat pertengkaran hebat dengan Esi. Bahkan para tetangga yang ikut mendengarkan di situ semua kaget gak nyangka kalau ternyata selama ini Esi berselingkuh dengan Haji Koswara dengan dalih mencicil utang-utangnya. Jadi dibayarnya sama gituan. Dana yang sudah tak kuasa, kalau hanya dihina, dimarahi, dibentak oleh Esi, Dana masih bisa nahan. Tapi dihianati di depan mata, bahkan berkali-kali tanpa sepengetahuan dirinya, tak ada ampun lagi bagi Dana.
di depan warga. Para tetangga yang berkerumun malam itu, Dana dengan nada penuh amarah, wajah yang begitu murka, langsung menjatuhkan talak 3. Bahkan selepas menjatuhkan talak 3, Dana mengemas pakaiannya keluar dari rumah, memilih pergi, tak mau berbalik menengok muka Esih lagi. Dana yang keluar dari rumah langsung diberi jalan oleh para tetangga. Bahkan Nono dan kawan-kawan mengikuti Dana di belakang, khawatir Dana kenapa-napa dengan kondisi jiwanya yang labil malam itu. Sedangkan tetangga yang lain langsung membubarkan diri sambil menghardik dan mencemooh si Esih. Gak punya harga diri, amit-amit. Untung aja si Dana bisa mergokin mereka. Kalau enggak, kasihan atuh si Dana. Tahun-tahun diselungkuhin sama si Esih. Amit-amit, ucap para tetangga. Esih hanya bisa diam. Tak nangis, tak jawab, cuman diam aja. Bahkan setelah tetangga pada pergi, Esih langsung menutup pintu dapur seolah tidak merasa bersalah atas semua perbuatannya. Dana sendiri langsung diajak pulang ke rumah Nono. Di situ Nono dan kawan-kawan berusaha menghibur Dana. Dana pun ditanya mau kemana. Dana yang sudah mulai agak tenang. Alah, udah ditalak 3. Gak bakal lagi saya nincak ke rumah itu. Walaupun itu rumah saya. Terserahlah. Tapi yang jelas, saya mah mau pulang ke rumah si bapak. Bodoh amat. Biar si Esih saja yang ngurus masalah talak. Ucap Dana yang sudah begitu kecewa. Lelaki mana yang bisa tahan banting tulang demi istri di rumah, gak kenal waktu, gak kenal lelah. Terkadang kita sebagai suami sampai mempertaruhkan nyawa hanya untuk mereka, tapi dibalas selingkuh seperti Esih. Lelaki mana yang bisa sabar? Dana pun sama. Malam itu juga Dana diantar Nono pulang ke rumah bapaknya yang masih ada di kampung yang hanya terhalang 2 desa dari tempat tinggal Dana dan Esih. Waktu pun berlalu saat itu. Esih yang kelakuannya sudah terpergok oleh warga mulai diasingkan. Setiap kali ibu-ibu lewat di depan rumah Esih, selalu sindir sumampir. Sindir-sindir ke si Esih dengan nada yang sengaja dikeraskan agar terdengar oleh si Esih yang selalu mengurung diri dalam rumah. Bahkan Teh Wiwin, menantu dari Mang Nono, waktu itu habis belanja sayuran dari warung dengan 3 ibu-ibu tetangganya. Sengaja lewat ke depan rumah si Esih, walaupun sebenarnya agak memutar. Tapi pengen aja lewat situ sambil ngomongin Esih. Ketika pas lewat depan rumah, si Esih lagi nyapu. Ece, lihat tuh perempuan murahan. Amit-amit. Kalau saya mah jadi si Esih, mending mati. Iya Neng, amit-amit bikin apes kampung, ucap ibu-ibu yang bareng sama Teh Wiwin depan si Esih. Nah waktu itu masih Esih sampai nangis, langsung masuk ke dalam rumah. Nah selepas Teh Wiwin ketemu Esih waktu itu, beberapa hari lewat sana gak bisa ketemu sama si Esih. Bahkan rumah seperti yang tak terurus, seperti yang kosong tidak ditinggali. Namun ketika bertanya ke tetangga yang agak dekat rumahnya dengan Esih, si tetangga bilang,
masih ada kok, Neng. Tiap malam juga emak masuk dengar si Esih di rumah. Mungkin malu aja dia kalau keluar, ucap orang itu. Nah, beberapa hari kemudian, saat itu waktu di mana para pegawai Bang Emok, kolektor atau apalah namanya, itu nagih ke para nasabah, termasuk ke si Esih. Nah, waktu itu Kang Ajat, salah satu pegawai Kosipa dengan motor Honda Win. Taulah ciri khas Kosipa kan pakai motor kayak gitu. Langsung masuk ke halaman rumah Esih sekitar jam 8 pagi. Saat itu Kang Ajat pun manggil-manggil Esih. "Ce, Assalamualaikum, Ce Esih," teriak Kang Ajat dari halaman depan. Namun tak ada jawaban dari rumah. Waktu itu Teh Wiwin pun lewat. Teteh, punten. Iya, ada apa Kang? Ini Ce Esih kemana ya? Kok kayak nggak ada orang? Ada Kang, paling juga sembunyi di dalam. Coba aja atuh diketok, ucap Teh Wiwin. Oh iya tuh Teh, makasih, ucap Ajat. Teh Wiwin pun berlalu pulang ke rumah. Nah, si Ajat langsung melipir ke arah samping rumah, ngelongok-longok di jendela. Ece, saya teh mau nagih ini, Ece, teriak Kang Ajat. Tetap tak ada jawaban dari dalam. Lalu ke belakang, ke arah dapur. Kayaknya memang sembunyi di dalam, pikir Ajat. Karena lihat sepasang sandal cepit masih ada di luar. Dia tahu itu sendalnya Esih. Pas ngeliat ke pintu dapur, dia niatnya mau ngetok. Begitu tangan nyentuh pintu, gak dikunci, pikir Ajat. Awas, paling juga sembunyi di dalam. Punten ucap Ajat. Ajat pun masuk. Begitu masuk manggil-manggil si Esih, tetap gak ada jawaban. Ai si Ece teh kabina-bina, Ece, sambil berjalan terus ke dalam. Nah, masuk ke dalam rumah. Rumahnya begitu sederhana. Lantainya aja masih tanah, belum disemen. Setengah permanen juga. Ajat memberanikan diri jalan ke dalam. Namun ketika melongok ke kamar, Ajat langsung berteriak, "Astagfirullahaladzim!" teriak Ajat. Tepat ketika menoleh ke dalam kamar, Ajat melihat sosok Esih yang tergantung dengan seutas tali samping, terikat di batang leher dengan mata mendelik, lidah menjulur, terbujur kaku dalam gantung, sudah tidak bernyawa. Teriakan Kang Ajat pun kedengar oleh orang-orang. Ajat apalagi langsung lari keluar, teriak-teriak minta tolong. Teh Wiwin yang belum nyampe rumah langsung diam berhenti, noleh ke belakang ngedengar suara teriakan Kang Ajat. "Tolong, tolong!" teriak Ajat. Orang-orang pun pada berdatangan, langsung menuju ke rumah Bi Esih. Ketika sampai di sana, terlihat Ajat yang gemetar dengan wajah begitu pucat. Ketika ditanyai, "Itu Akang, itu Kang, Ce Esih, Ce Esih." Loh, kenapa si Esih? Tapi si Kang Ajat gak bisa jawab. Masih nunjuk-nunjuk aja. Akhirnya dua orang pun masuk ke dalam rumah. Langsung ngejerit, orang-orang ngeruduk masuk ke dalam. Begitu melihat sosok Esih yang tergantung
semua orang hanya bisa diam. Bahkan ibu-ibu sempat nutup mata ketakutan karena wajah Esi begitu menyeramkan. Langsung saja ketua RT pun dipanggil. Koordinasi dengan RW dan orang desa, Babinsa pun datang ke sana. Esi pun diturunkan dari tali kain samping yang membelit batang lehernya. Karena motif sudah jelas, pasti gara-gara masalah piutang, masalah ditalak Amadana, mungkin tak kuat menahan malu, Esi akhirnya bunuh diri. Akhirnya warga pun, walau dengan rasa takut dalam hati, digerakkan oleh RT dan sesepuh di sana. Bahkan Kang Ajat aja nggak jadi keliling, ikut diam di situ, membantu warga mengurus jenazah Esi. Hari itu pun warga kampung semua geger akan berita kematian Esi yang gantung diri. Banyak yang berdatangan. Namun ketua RT dan pengurus di sana bergerak cepat. Esi langsung diurus, dimandikan, dikafankan, disolatkan, lalu dibawa ke pemakaman untuk dikuburkan. Nah, pasca dikuburkan jenazah si Esi, terus terang saja warga kampung semua jadi galau, ketakutan, karena mereka yakin orang yang mati bunuh diri arwahnya pasti gentayangan, keliaran. Terlebih Esi yang mati gantung diri membawa rasa penasaran. Walau belum terjadi hal aneh, malam pertama kematian Esi, situasi di sekitar kampung itu berubah. Tak ada kehidupan. Baru maghrib saja pintu dan jendela semua sudah tertutup rapat. Walau belum ada kejadian apa-apa, tapi hawanya sudah terasa begitu berbeda. Tak ada orang yang berani keluar dari rumah mereka. Sedangkan di musola kecil yang biasanya sampai satu saf penuh, hanya tinggal separoh yang berjamaah. Ustadz Wawan di situ meminta ridho dari para jamaah untuk membacakan doa tahlil buat Esi. Sejelek apapun Esi mati gantung diri, tetap warga mereka didoakan sama Ustadz Wawan. Nah, saat itu sekitar 3 hari pasca kematian Esi, Dana yang mendengar kabar mantan istrinya mati gantung diri langsung datang ke pemakaman berziarah ditemani Nono dan yang lainnya. Nah, saat itu hari ketiga pasca kematian, ada seorang penjual cuanki yang biasa keliling ke kampung-kampung malam hari, menawarkan cuanki dagangannya dipikul. Namanya Mang Darum, tukang cuanki yang memang sudah banyak dikenal warga kampung itu. Mang Darum yang tinggal di Tasikmalaya, waktu itu baru jualan lagi selepas 2 bulan libur pulang ke kampung halaman. Nah, ketika si Mang Darum jualan cuanki sambil dipikul masuk ke kampung si Esi, heran dia. Lah, baru juga jam 7, tapi kok nih kampung sepi amat. Pada kemana nih orang-orang? Apa ada hajatan? Pikir Darum sambil terus mukul-mukul bambu kecil, nawarin dagangannya. Cuanki, cuanki, teriak Darum. Nah, jalannya itu kan jalanan yang lewat tepat depan rumah si Esi.
Darum yang belum tahu kalau Esi dah mati, itu lewat depan rumah Bi Esi sengaja mukul-mukul bambu, nawarin cuanki. Karena biasanya memang Bi Esi ini beli. Cuanki Bi, cuanki. Kemana tuh ini si Bi Esi? Biasanya paling gercep, paling cepat kalau saya jualan. Mana lampunya pada padam, pada mati. Apalagi liburan. Ucap Darum. Dia pukul-pukul lagi nawarin cuanki. Nah, lampu tiba-tiba nyala semua. Mang Darum. Bi, mau cuanki? Iya, Mang. Pesen satu, caosnya yang banyak. Ucap Esi dari dalam rumah. Beres, Bi. Langsunglah Mang Darum pun membuatkan cuanki pesanan Esi. Tak perlu waktu lama, cuanki sudah selesai dibuat. Lalu Darum pun menoleh, terlihat Bi Esi dengan rambut terurai sebahu, mengenakan daster warna merah, menyandar di kusen pintu menunggu cuanki pesanannya. Ini Bi, biasa, pedes kan? Iya, Mang. Bi Esi kenapa? Kayak yang sakit? Enggak, ucap Esi, yang setelah menerima mangkok dari Darum, langsung masuk ke dalam. Darum pun kembali ke roda pikulannya. Ngambil kursi kayu kecil duduk, lalu ngelinting tembakau, nunggu Bi Esi selesai makan cuanki. Ini kok si Bi Esi teh lama banget atuh. Bi, sudah belum Bi? Kemana tuh orang? Bi Esi, teriak Darum. Hampir 10 menit kok nggak beres-beres makan cuanki. Agak kesel juga tuh. Memang terdengar kayak suara sendok sama mangkok di dalam. Bi, udah belum? Udah, Mang. Be atuh sini. 2.000, ucap Darum. Tak lama Esi pun keluar. Mangkok disodorin ke Darum dengan ngasih uang selembar 5.000. Ini Mang Darum. Loh, kok nggak dimakan, Bi? Ucap Darum. Ya sudahlah, langsung ke roda tanpa menoleh ke Esi. Darum pun langsung buang sisa cuanki yang tak habis, lalu nyari duit kembalian. Ketika Darum mau ngasih duit kembalian, Bi, ini mau pakai kembalian? Apa pakai cuanki lagi buat si Kang Dana? Gak usah, Mang, kembaliannya saja. Agak kaget si Darum. Suaranya kok jadi berat gitu. Darum pun langsung berdiri, namun ketika berbalik sambil pegang uang lembaran 1000-an, mau ngasih ke Esi, Darum pun kaget. Yang ada di depannya bukan Bi Esi yang mengenakan daster merah. Yang dilihat Darum justru sesosok pocong dengan kain kafan putih terlilit. 5 ikatan di sekujur badan menatap ke arah Darum. Wajah Esi yang begitu pucat, lidah terjulur, mata mendelik ke atas. Mana, Mang, uang kembaliannya? Was! Ucap Darum begitu kaget dan ketakutan, langsung berlari dari halaman rumah Esi. Darum lari puntang-panting, teriak ketakutan, meminta tolong kepada warga di kampung itu. Tentunya teriakan Darum yang begitu kencang membuat orang-orang keluar dari rumah, termasuk Nono
dan menantunya Wiwin bersama si Solihin anaknya. Loh. Mang Darum, ada apa Mang? Teriak-teriak. Aduh, Kang Nono, tolong saya Kang. Pocong, teriak Darum sambil nunjuk-nunjuk ke arah rumah Esi. Pocong di mana Mang? Bi Esi jadi pocong. Bi Esi jadi pocong. Kaget semua orang yang waktu itu keluar ngerumunin Mang Darum. Yang bener kamu teh Darum, lihat si Esi jadi pocong. Demi Allah, saya melihat bener, nyata si Esi jadi pocong. Roda cuanki saya aja masih di sana sama pikulannya. Orang-orang pun kaget. Bahkan Wiwin sampai bergidik ketakutan. Teringat semasa Esi hidup, dia yang paling pokal memprovokasi warga, nyindir-nyindir si Esi. Kang Ihin, Neng mah jadi takut Kang. Tenang, kan ada Akang, ucap Solihin menenangkan Wiwin istrinya. Nah, di tengah kerumunan warga yang sedang berbicara dengan Mang Darum, tiba-tiba dari arah belakang mereka, Mang Darum, mana kembaliannya Mang? Orang-orang pun langsung diam dan ketika menoleh, semua bubar teriak lari ketakutan. Sosok pocong Esi sudah ada di antara mereka. Darum pun ikut lari bersama warga, sampai ikut masuk sembunyi ke rumah orang-orang di sana. Malam itu terdengar betul oleh mereka suara tawa Esi seolah berkeliaran mengelilingi rumah-rumah di sekitaran sana, menakut-nakuti semua orang. Bahkan Darum sampai pucat pasi tak berani keluar walau cuanki dagangannya masih utuh di halaman rumah Esi. Keesokan paginya barulah orang-orang kampung berani keluar rumah. Darum sampai diantar ke halaman rumah Esi. Walau yang mengantar pun agak takut, namun Darum memilih bayar 500 perak untuk menyelamatkan roda cuankinya. Begitu sampai di sana, alangkah kagetnya Darum. Barang dagangannya, roda yang dipikul sudah acak-acakan kebalik semua. Mangkok-mangkok pecah. Bakso, tahu, mie sudah berceceran di teras rumah Esi. Melihat itu, Kang Darum langsung nyeret roda, lari pontang-panting. Tak mau lagi jualan ke kampung itu. Kabar tentang Esi yang jadi pocong gentayangan dan meneror warga begitu cepat menyebar sampai ke kampung tempat tinggal Haji Koswara. Saat itu Koswara sedang menikmati kopi di depan rumah. Datanglah si Aceng sama si Ohim Centeng yang biasa mengikutinya nagih utang. Begitu datang, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tuh, bikin kopi ke belakang. Ada si ibu. Iya Pak Haji. Dua centeng ini pun langsung ke dapur, bikin kopi, lalu ikut duduk di depan Haji Koswara. Pak Haji sudah dengar belum? Dengar apa? Itu loh Pak Haji, si Esi. Si Esi? Emang kenapa si Esi? Pak Haji belum tahu. Si Esi kan udah mati Pak Haji. Ada 6 hari lalu mah. Hah? Mati? Mati kenapa? Koswara ingat betul. Esi itu sehat segar bugar. Bahkan sempat melayani dia ketika datang nagih utang. Pak Haji, si Esi teh mati gan. Bahkan tukang cuanki
2 hari lalu teh sampai diganggu sama si Esi. Rame Pak Haji di kampung sana mah. Kita juga jadi takut Pak Haji. Aduh, gantung. Lantas gimana atuh hutang si Esi? Siapa yang mau bayar? Terus si dananya kemana? Katanya mah pulang kampung Pak Haji. Ya sudah, lapor, angus sudah. Ya gimana lagi atuh Pak Haji? Daripada nanti si Esi datang ke sini, amit-amit. Jangan ngomong gitu atuh Ceng. Jangan nakut-nakutin Pak Haji. Tapi setan mah ketang, mana berani ya sama orang yang udah haji kayak bapak, ucap Koswara. Aceng dan si Ohim hanya tersenyum mengangguk saja. Lalu seperti biasa, mereka pun langsung mengunjungi para nasabah untuk menagih utang-utang mereka. Hari demi hari berlalu semakin mencekam. Suasana di kampung tempat almarhum Esi makin jadi seperti kampung mati. Dari mulai maghrib, tak ada orang berani keluar, walau dinasehati beberapa kali oleh si Ustadz. Tapi tetap saja orang-orang begitu takut karena semua pernah melihat dan mendengar sosok pocong Esi yang keliaran setiap malam. Bahkan jalanan yang ada di depan rumah Esi sudah hampir seminggu lebih gak ada yang berani lewat, baik malam ataupun siang hari. Karena rumornya siang hari pun orang yang lewat situ sempat mendengar suara tangisan lirih dari dalam rumah Esi. Satu ketika, belum genap 40 hari kematian Esi, Koswara semenjak mendengar kabar Esi mati gantung diri, dalam hatinya Koswara tahu penyebab kematian Esi. Dia pun jadi turut andil. Karena ditalaknya Esi sewaktu dia kepergok lagi dilayanin ama Esi di dapur. Di enggak-enggak, Haji Koswara terus-terusan kepikiran. Bahkan jadi parno sendiri. Lihat kucing aja kayak lihat pocong si Esi. Nah satu ketika, entah kenapa, memang sudah 3 malam, setiap kali selepas maghrib, Haji Koswara selalu saja merasakan perasaan gundah, resah yang tak jelas. Seperti malam itu, dia yang waktu itu duduk menyandar selonjoran di ranjang dalam kamar sambil membuka buku catatan utang, memilah-milah siapa yang mesti ditagih besok sama anak buahnya, lalu memanggil Neneng sang istri. Teh, sini atuh teh. Iya Kang, sebentar lagi, ucap Neneng dari ruang tamu. Lalu tak lama Neneng pun masuk ke dalam. Neneng ini kawan sepermainannya Esi sewaktu kecil. Bahkan kalau masalah kecantikan, sebenarnya cantikan Esi daripada Neneng. Namun Neneng ini agak berada lah orangnya. Ada apa Kang? Neng, bikinin kopi lah. Akang pengen ngopi. Gulanya jangan terlalu banyak. Kopi hitam yang kental. Iya atuh Akang, ucap Neneng. Neneng langsung ke dapur. Saat itu sekitar jam 9 malam. Koswara kembali ke aktivitasnya ngeliat-liat buku catatan utang. Di dapur, Neneng mengambil kopi dan gula, lalu diseduh dengan air panas. Lagi ngocek-ngocek kopi, tiba-tiba Neneng langsung diam. Neneng samar mendengar suara dari balik dinding dapur. Teh Neneng, teh Neneng, ucap suara itu lirih namun terdengar jelas di telinga. Siapa?
ucap Neneng yang masih ngaduk-ngaduk kopi. Teh, tolong saya teh. Teh. Kayak kenal suaranya. Meni asa-asa Kayak suara. Kayak suara si Esi. Pikir Neneng. Esi? Iya teh, ini Esi. Nah di situ Neneng padahal sudah tahu Esi ini udah mati. Tapi entah kenapa malam itu seolah tak ingat. Neneng pun langsung menuju ke pintu dapur yang mengarah ke halaman belakang. Karena dari situlah suara Esi terdengar. Bentar-bentar sih, sebentar. Teteh buka pintu dulu, ucap Neneng. Bergegas menuju pintu, selop pintu dibuka. Pintu gagangnya ditarik oleh Neneng. Esi, kemana kamu teh? Astagfirullahaladzim, si Esi. Gak mungkin atuh salah denger mah. Jelas-jelas tadi teh suara si Esi. Neneng kebingungan karena tak ada sosok Esi di belakang rumah. Pintu kembali ditutup. Neneng berbalik langsung melotot tepat di depan Neneng. Sosok Esi dengan balutan kain kapan berbentuk pocong menyeringai dengan lidah terjulur menatap lekat ke arah Neneng yang hanya bisa diam ketakutan. Neneng pun langsung tak ingat apa-apa, jatuh pingsan. Sedangkan dari dalam, dari kamar, Haji Koswara manggil-manggil Neneng. Neng, mana atuh kopinya? Lama amat. Lalu terdengar suara Neneng. Iya Kang. Cepat atuh Tak lama. Terdengar suara langkah kaki. Pintu kamar didorong terbuka. Terlihatlah Neneng membawa nampan dengan secangkir kopi hitam. Ini Kang kopinya, ucap Neneng. Ya, simpan saja di situ. Si Haji Koswara gak ngeliat, gak ngelirik. Dia asik aja liatin buku utang. Lalu terlihat Neneng berdiri di depan ranjang. Sudah sini tidur atuh, udah malam Neng, ucap suaminya si Haji Koswara. Akang, sini atuh, ucap Neneng dengan nada yang begitu manja. Apa sih atuh Neng? Sebentar nih, Akang lagi ngecek. Akang, sini lihat Neneng. Buku ditutup, kacamata dibuka. Koswara langsung menatap ke arah Neneng istrinya. Melotot seketika Koswara berdecak kagum melihat Neneng sang istri mengenakan baju dinas, baju tidur putih yang begitu tipis memperlihatkan lekuk tubuhnya yang walau berusia 40 tahun tapi masih terlihat begitu kencang. Koswara pun berdecak kagum. Lalu Neneng merangkak mendekat ke arah ranjang. Koswara, si Haji tua bangka ini, langsung membanting tubuh Neneng ke atas ranjang, ditindih. Entah kenapa Koswara nafsunya naik seketika. Kopiah putih dia lempar, kaos oblong dia buka, sarung dibuka, hanya pakai celana dalam saja. Langsung menindih Neneng yang terlihat begitu cantik di matanya. Langsung Haji Koswara pun dengan senyum mesum menyeringai mencium leher sang istri. Namun ketika mencium leher istrinya, Koswara baru ngeh. Dari tubuh Neneng tercium bau bangke. Neng, kamu teh nggak mandi? Mandi Kang. Baunya kok
Koswara langsung mengangkat kepala. Namun ketika menatap ke wajah Neneng, Koswara pun teriak seketika. Wujud Neneng istrinya berubah menjadi wujud pocong dengan wajah Esi yang begitu menakutkan. Koswara loncat dari ranjang, lari keluar, mendobrak pintu depan ke halaman, berteriak meminta tolong. "Tolong, tolong!" teriak Koswara. Sedangkan sosok Esi yang berbentuk pocong seperti yang terbang ngageleyeng di tengah rumah, lalu berdiri di antara kusen pintu yang terbuka. Koswara masih teriak-teriak di halaman. Esi dengan nada yang serak begitu menakutkan memanggil-manggil Koswara. "Akang, Kang Haji, ini Esi, Kang." Ambit, tolong, tolong," ucap Koswara. Namun seolah teriakan Koswara tak terdengar oleh warga. Koswara pun memilih lari menuju ke tengah perkampungan yang dituju, tentunya pos ronda, tempat di mana setiap malam selalu banyak orang. Nah, Koswara yang lari ke arah pos ronda terus teriak-teriak. Loh, kayak suara Haji Koswara, ucap seorang peronda. "Iya, kayak teriak-teriak. Yuk, samperin yuk." Disamperin sama peronda. Teriakan Koswara yang udah sampai di tengah pemukiman membuat orang-orang pun pada keluar. Namun ketika mengerumuni Haji Koswara, bukannya kasihan, warga malah tertawa terpingkal-pingkal melihat Koswara yang hanya mengenakan celana dalam. Malah ketawa, "Tolongin Bapak." Pak Haji teh kenapa atuh? Masa cuma pakai celana dalam?" Baru ngeh Koswara, "Astagfirullahaladzim, pinjam sarung." Sarung peronda pun diambil, langsung dijadikan penutup oleh Haji Koswara. "Ada apa Pak Haji?" "Aduh, ada pocong. Pocong di mana?" Di rumah saya. Pocong si Esi." "Pocong si Esi?" Ingatlah warga kampung. Pocong si Esi di kampung sebelah yang mati bunuh. Orang-orang pun kaget. Koswara khawatir akan Neneng sang istri, lalu berbondong-bondong menuju ke rumah Koswara. Begitu sampai di sana, pocong Esi sudah tak ada, hanya menyisakan Neneng yang pingsan di lantai dapur rumahnya. Neneng pun langsung dievakuasi, dimasukkan ke kamar. Bahkan ada beberapa orang yang ikut diam di situ sesuai perintah Haji Koswara, termasuk si Aceng sama si Ohim. Haji Koswara bilang, "Kalian tinggal di sini sampai pagi, Bapak kasih 2.000 nih. Kopi banyak, tinggal ngambil. Bapak takut tuh pocong datang lagi kemari." Warga pun nurut. Yang ronda pindah ke rumah Haji Koswara. Namun pasca kejadian didatengin pocong si Esi, Koswara jadi seperti orang gila. Setiap hari Koswara selalu ketakutan, baik pagi, siang, malam ataupun subuh. Karena Koswara selalu melihat sosok Esi berbentuk pocong selalu datang menghantui dirinya. Neneng istrinya pun khawatir dengan kondisi sang suami seperti orang gila, selalu sembunyi di dalam kamar, tak mau keluar. Bahkan udah 4 hari Koswara tak pernah mandi. Takut suaminya gangguan jiwa. Gara-gara ketakutan sama pocong si Esi, akhirnya Neneng pun menyuruh Ohim dan si Aceng memanggil Ki Umar, dukun di kampung mereka. Ki Umar pun diundang, didatangkan langsung ke rumah Haji Koswara. Dukun mana yang nolak kalau diundang orang kaya seperti Haji Koswara? Walau sudah tua,
bela-belain jalan kaki bareng sama si Ohim dan Aceng. Sesampainya di rumah Haji Koswara, Bu Haji, ini masih Pak Haji teh diikutin sama pocong si Esi. Maklumlah, si Esi kan matinya gantung, jadi gentayangan. Tapi jangan takut, serahin sama Aki, semua bakal beres, ucap Ki Umar. Lalu Ki Umar pun hari itu melakukan ritual membersihkan rumah Haji Koswara, dipasang pagar gaib katanya. Ya memang gaib karena nggak kelihatan. Koswara pun dijampi-jampi. Dan betul, Ki Umar mengerahkan semua ilmu kesaktiannya, bisa membuat Koswara langsung tak bisa melihat lagi sosok si Esi. Gimana Ki? Ini Aki bisa jamin apa si Esi nggak bakal datang lagi ke sini gangguin saya sama istri? Insya Allah Pak Haji. Cuman kalau memang mau selamanya si Esi nggak datang lagi, mau tak mau Aki harus ke kuburannya si Esi. Loh, mau ngapain Ki? Pak Haji, orang yang bunuh arwahnya tak diterima karena belum sampai waktu meninggal. Dia keliaran, marakayangan, gentayangan di antara dua alam, alam kehidupan dan alam kematian. Aduh, lantas gimana tuh Ki? Jangan khawatir. Suruh saja si Ohim sama si Aceng nemenin Aki ke kuburan si Esi. Akan Aki ambil, Aki kunci sukma si Esi, Aki buang jauh agar tak datang lagi ke rumah Pak Haji. Pak Haji pun setuju. Lalu Haji Koswara menyuruh si Ohim dan si Aceng nemenin Ki Umar hari itu juga menuju kampung Esi ke kuburan. Sesampainya di kuburan, hampir sekitar jam 5 sore waktu itu, Ki Umar langsung membakar kemenyan di pusara Esi. Hawa kematian, hawa angker terasa begitu kuat. Bahkan si Ohim sama Aceng seperti yang melihat sekelebatan sosok pocong seliweran, namun memilih menunduk melihat ke arah Ki Umar. Selepas membakar kemenyan, membaca jampe-jampe, lalu Ki Umar mengambil tanah di atas pusara sedalam 1 siku tangannya. Tanah disingkirkan, digali sebatas siku, lalu mengambil sekepal tanah. Aneh, kepalan tanah kuburan itu di tangan Ki Umar membuat tangannya itu gemetar. Bantu Aki, bantu Aki. Iya Ki. Tangan Ki Umar dipegangi sama si Ohim dan Aceng. Memang tuh tangan Ki Umar kayak ada yang narik, tapi sekuat tenaga. Sambil jampi-jampi, tanah sekepal tangan dari dalam kuburan Esi langsung dimasukkan ke dalam kantung kain putih, lalu diikat kuat-kuat. Si Ohim ama Aceng sampai bergidik ngeri. Ujung kantung yang dipegang Ki Umar, si kantungnya gerak-gerak sendiri. Aduh, Ki, ini gak kenapa-napa Ki. Tenang, tenang saja. Serahin sama Aki. Sekarang ikut Aki, kita cari sungai besar. Mau Aki larung ke sana agar pocongnya si Esi gak balik lagi ke kampung kita. Iya Ki. Lalu dibawalah oleh Ki Umar, Ohim dan Aceng tanah kuburan yang katanya berisikan sukma si Esi menuju ke sebuah sungai besar, lalu dilempar dari jembatan. Ketika dilempar itulah Ki Umar, Ohim dan Aceng
sempat mendengar suara geraman dan sumpah serapah Esi. Ki, itu apa Ki? Sudah, semua sudah beres. Sekarang kita pulang, ucap Ki Umar sambil tertawa terpingkal-pingkal. Pulanglah Ki Umar ke rumah Haji Koswara. Semua sudah beres Pak Haji, tinggal bayarannya. Ah, dasar aki-aki. Neng, kasih yang di amplop. Dikasih duit lah Ki Umar, lalu diantar pulang oleh kedua centengnya Haji Koswara. Nah, memang selepas itu Haji Koswara dan Neneng pun tak pernah lagi diteror dan didatangi sosok pocong Esi. Namun, di rumah tempat tinggal Esi masih sering terdengar suara rintihan tangis Esi. Yang sampai akhirnya karena warga jadi tak betah, resah, takut setiap saat. Seizin dari Mang Dana, akhirnya rumah yang terbuat dari bambu itu, tempat Esi gantung diri, dihancurkan dan dibakar. Sampai menyisakan puing-puing saja, bekas rumah itu pun berubah, ditumbuhi semak belukar. Karena walau dijual dan ditawar-tawarkan ke orang lain, tak ada yang mau membeli, sebab semua orang percaya walau rumah sudah hancur dan hanya menyisakan semak belukar, orang-orang bilang sosok arwah Esi masih terperangkap di reruntuhan rumah itu.